Ya, bisa kita lanjutkan, Bapak Ibu semuanya. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kan reflektif, formatif ya. Nah, kemudian untuk konstruk latennya, nah ini ya ini model strukturalnya ya. Jadi ini model struktural. Jadi model struktural itu adalah yang memperlihatkan hubungan antar variabel ya. Nah, dari sini ada errornya itu, ini yang errornya itu yang bulat-bulat ini. Nah, berarti yang diestimasi dengan terhadap ini belum tentu 100% pas gitu ya. Makanya ada error-errornya. Itu untuk stator error, kemudian pengukurannya ini sudah. Nah, ini yang tadi model pengukuran, ini yang first order, yang bawah yang. Nah, first order ini adalah bisa untuk pengukuran validitas ya. Jadi ini kita dihubungkan. Nah, ini adalah yang model pengukuran secara parsial itu yang atas, yang bawah itu yang model dihubungkan ya, dikorelasikan. Nah, jadi ini model strukturalnya yang seperti ini. Jadi keterhubungan antar variabel yang model ini yang kesalahan pengukuran ya, yang error ini. Nah, kalau ini kesalahan pengukuran untuk yang pengukurannya ya. Kalau yang atas ini error struktural. Nah, ini hanya konsepnya gitu ya, secara konsep. Oke, kira-kira itu konsep SEM-nya ya. Nah, makanya untuk pengolahan data SEM ini bisa pakai yang varian, ada yang pakai kovarian ya. Nah, makanya ini atau yang VLS ini itu termasuknya yang uh, varian ya. Makanya disebutnya PLS, jadi partial least square. Nah, ini salah satu metode alternatif untuk mengolah data SEM ya. Jadi ini bisa menggunakan datanya yang besar, tapi bisa kalau yang lainnya bisa harus datanya harus besar dan teorinya harus kuat. Tetapi dengan VLSEM, dengan VLS ini ukuran jumlah sampelnya tidak terlalu besar dan dasar teorinya juga yang lemah itu bisa kita olah ya untuk melihat hubungan antar variabel. Nah, bisa juga nanti untuk menganalisis variabelnya yang keterhubungannya itu sangat kompleks ya. Jadi jalur-jalurnya rumit atau banyak gitu ya. Nah, dengan data sampelnya yang sedikit gitu ya. Nah, pakai sedikit kita bisa masih bisa mengestimasi pengukuran model. Nah, makanya di sini di PLS ini bisa mengatasi keterbatasan dari analisis regresi yang sebelumnya ya, misalkan pakai AMOS, atau pakai SPSS ya. Nah, misalkan datanya ukuran kecil, jadi kalau pakai AMOS atau SPSS, ukuran datanya itu biasanya 10 kali total indikator ya. Kalau indikatornya 20, nah berarti 10 kali 20 udah harus minimal 200 data ya. Jadi ukurannya harus besar. Nah, kemudian di sini kalau ada yang missing atau nggak nggak ada datanya, nah berarti di sini bisa kedetek ya, nanti bisa dikecualikan. Tapi aplikasinya tetap jalan. Kemudian, nah sebenarnya datanya tidak normal juga nggak masalah dipakai PLS karena eh, syaratnya itu bukan normal ya, tapi kayak fit ya, uji fit. Kemudian tidak juga ini nggak mesti harus bebas multi kolinearitasnya. Nah, jadi lebih simpel dibanding aplikasi yang lain. Makanya ini udah sangat cocok untuk analisis yang prediktif ya, atau teorinya yang lemah, datanya sedikit, intinya berbasis kovarian. Nah, untuk PLS ini nanti bisa sebenarnya aplikasinya jenisnya itu CB SEN ya, covariant based. Nah, nanti untuk metode analisisnya pakai ML ya, maksimum likelihood. Ya, ini estimasi dari data statistiknya. Nah, untuk jumlah sampel itu di sini kalau untuk formatif adalah 10 kali jumlah indikator ya.
dari jumlah formatif yang terbesar. Jadi nanti kalau nanti dilihat dari indikator itu yang paling banyak berapa, nanti dikali 10 ya. Kalau modelnya yang formatif. Berarti kalau ada indikator 12, jadi 12 kali 10, berarti minimal harus 120 data. Nah, kalau untuk reflektif, kalau reflektif ini lebih sederhana, ini 10 kali jumlah dikali jumlah anak panah yang masuk yang paling besar ya, yang paling banyak. Jadi mana yang paling banyak nanti tinggal dikali 10. Itu minimal jumlah sampel. Nah, kalau ada jadi misalkan kayak kalau ini kan berarti ini 2 ya, berarti ini 20 minimal. Nah, kalau kali 3 berarti ini ada 3 berarti minimal 30 gitu ya. Dikali jumlah tanda masuk yang terbanyak ya. Nah, tetapi untuk minimalnya itu di sini pakai tabel Cohen ini ya. Jadi nanti kalau peak value-nya 5%, nah misalkan nih jumlah anak panahnya ada 2, berarti minimal kalau 5%. Nah, untuk minimumnya kalau ingin 25%, berarti datanya harus 52 gitu ya. Kalau 5%. Nah, nanti tergantung mau R-nya 50%, berarti ini minimal 23 ya. Kalau 75%, jadi minimal ini 26 data. Kalau variabelnya 2 ya. Ini variabel independennya ada 2. Nah, kalau 3, nanti tergantung mau R square-nya berapa ya. Kalau mau di sini berarti minimal 38. Kalau 4 variabel berarti 42 minimal ya. Nah, jadi ini minimalnya, jadi nggak bisa cuma 10 data ya, atau 20 data. Jadi minimalnya ini. Nah, berarti nantinya bisa 10 kali jumlah anak panah atau pakai tabel ini gitu ya. Itu untuk jumlah datanya minimal ya. Nah, di sini yang kiri ini model pengukuran. Nah, itu disebutnya model pengukurannya outer ya. Jadi outer itu adalah yang tadi model pengukuran yang ini kita estimasi yang atau kita validitas stabilitas untuk yang indikatornya. Itu disebutnya inner model, outer model ya. Ini outer model. Nah, kalau inner model, nah ini nanti, nah ini adalah struktur regresinya. Ini adalah yang innernya. Jadi analisisnya nanti analisis outer sama analisis inner. Analisis outer itu adalah mau untuk memvaliditas, variabilitas, intinya indikatornya itu harus fit ya. Nah, baru bisa diolah innernya gitu ya. Jadi harus outer dulu baru inner gitu. Nah, kalau outernya udah cukup bagus, nah tinggal estimasi untuk innernya. Jadi yang outer itu bisa model pengukuran, yang inner itu model struktural. Nah, jadi biasanya outer sama inner. Nah, makanya ini untuk estimasi, jadi urutannya seperti ini ya. Populasi di PLSM. Jadi estimasi outer dulu. Nah, outer ini tergantung ada yang reflektif atau formatif. Nah, ini nanti bisa beda-beda ya ininya pakai pengujiannya. Nah, baru setelah outernya lolos, baru nanti bisa estimasi atau evaluasi innernya. Nah, makanya untuk lolos outernya, di sini nantinya ada beberapa validitas nanti yang pertama itu biasanya menggunakan loading factor ya. Jadi hasil dari aplikasinya. Nah, loading faktornya itu harus di atas 0,7 ya. Yang ini idealnya. Nah, ini teorinya banyak, ada dari ada jauh dari Gojali, ada dari Sutiono ya, di atas 0,7. Nah, sebenarnya paling minimal itu di atas 4. Nah, cuma kalau di atas 4 atau di bawah 7 itu harus ditambahin uji fit-nya gitu ya. Jadi kalau mau dipaksain, tapi harus diuji fit. Nah, kalau udah di atas 0,7 berarti nggak usah uji fit. Berarti indikatornya udah cukup valid ya.
Jadi minimalnya 0,5 ya masih bisa diterima ya. Atau mungkin 0,4. Nah, nanti tergantung tujuan eh, tujuan risetnya kalau emang ya udah seadanya, ya udah ini walaupun nggak terlalu fit, ya udah dimasukin gitu ya, diolah. Nah, yang pertama pakai loading factor, yang kedua adalah ini untuk reliabilitasnya pakai Cronbach Alpha ya. Nah, ini juga nilainya harus di atas 0,7 sama CR ya. CR itu composite reliability-nya harus di atas 0,7. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk validitas bisa menggunakan AV, varian extracted. Nah, ini juga harus, kalau AV itu harus di atas 0,6, ada yang 0,5 ya, AV. Nah, untuk formatif seperti ini, spesifikasi, indikator, nah minimal ada 2 variabel ya. Nah, nanti analisisnya bisa macam-macam. Jadi FIF-nya bisa uji FIF, ini adalah uji multikolonialitasnya, ini harus di atas 10. Jangan di atas 10 ya, berarti harus di bawah 10. Nah, itu untuk FIF-nya. Jadi nanti ada loading faktor, validitas, reliabilitas, nah baru nanti uji diskriminan ya, kemudian yang lainnya. Nah, kemudian untuk yang proses tadi yang proses outer ya. Nah, kalau untuk innernya biasanya innernya itu nanti ada probabilitasnya, nanti uji hipotesis ya, ada uji T. Nah, kemudian untuk uji ini adalah R square-nya itu seberapa besar dari data itu bahwa variabel independen bisa menjelaskan variabel dependennya. Nah, ini kategorinya untuk R square ada yang kalau di atas 0,67 itu disebutnya substansial ya atau kuat ya. Kalau di atas 0,33 sampai 0,67 itu disebutnya sedang ya. Atau kalau di bawah 0,19 berarti ini lemah untuk R square-nya ya. Nah, kira-kira itu. Nah, makanya kalau tadi yang di bawah 0,7 di motornya dimasukin, berarti harus uji ini fit-nya ya, ini harus masuk. Nah, kira-kira itu nanti untuk loading factor di sini harus di atas 0,7 ya, CR-nya di atas 0,6, AV-nya itu 0,5, di atas 0,5. Diskriminan nanti bisa dilihat dari kiri kanannya ya. Nanti bisa dari loading cross loading ya. Kemudian untuk formatifnya nanti bisa pakai uji T, uji FET ya. Nanti bisa juga analisis yang pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Kemudian EVF-nya harus di atas 10. Kira-kira itu untuk teorinya. Ada yang ditanya nggak? Ini R square-nya. Nah, ini tadi yang di atas 67 baik, moderat, sama lemah. Nanti analisis jalur pakai uji T sama p-value ya, atau probability. Kalau ini nggak kalau David ini nggak usah dipakai sih ya untuk Q F kuadrat sama Q kuadrat. Oke, kira-kira itu ada yang tanyain? Ya. Ada Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, malam Pak, izin Pak. Ya, silakan. Maaf Pak, sebelumnya nama saya Pak Aldo Pak. Saya lagi membuat uji validitas Pak sama reliabilitas Pak dari hasil kuesioner. Ya. Halo. Pakai apa? Ya Pak. Validitas. Reliabilitasnya kayak apa? Pakai SEM, PLS Pak. Nah, itunya pakai PLS. Iya betul. Izin Pak, begini Pak, saya agak kebingungan Pak. Karena saya kan baru kali ini menggunakan metode penelitian kuantitatif Pak. Nah, jadi makanya saya agak ya kagok lah Pak ya untuk menggunakan Smart PLS ini. Yang mau saya tanyakan nih Pak, dari caranya
menguji validitas dan realitas itu ada nggak Pak konstruknya? Contohnya gitu Pak. Misal contoh nih Bapak ada punya penelitian mahasiswa lain nggak Pak? Yang dimana bisa menjelaskan gitu kan, oh ini uji validitas seperti ini. Nah, bisa keluarkan data-datanya gitu Pak. Misalnya yang tadi Bapak bilang ada model outer, ada model inner gitu Pak. Nah, jadi kayak kemarin saya kan sebelumnya pernah bimbingan Pak, ya kan. Nah, terus kata dosen saya bilang ini udah oke gitu kan, udah bisa dilanjutkan respondennya. Kebetulan kan responden saya kemarin itu diminta untuk pretest Pak, pretest sejumlah 29 lah, seingat saya 29. Cuman karena masih small small size Pak, nggak tahu apa mungkin Smart Piala sini Pak, dia kalau untuk jumlah responden diambil dengan variabel yang cukup banyak yang saya taruh, itu dia nggak bisa kalkulate Pak. Makanya kemarin diusahakan dengan running Pak, running. Jadi dosen saya bilang seperti itu. Nah, akhirnya dosen saya bilang coba tambah lagi respondennya mencapai 100 responden seperti itu. Nah, maksud saya Pak, ketika nanti saya sudah mengumpulkan 100 responden, apakah terjadi nanti small size itu lagi Pak? Itu pertanyaan saya pertama. Kedua, tadi yang pertama itu mengenai uji validitas dan reliabilitas Pak. Seperti apakah bentuknya Pak? Itu aja sih Pak dari saya Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini yang tadi uji validitas itu sebenarnya yang uji outer ini ya. Jadi uji outer ini yang validitas. Yang outer yang ini yaitu validitas itu leading faktornya harus di atas 0,7. Nah, kalau di atas 0,7 berarti valid. Kalau di bawah berarti kurang valid gitu ya. Kemudian yang kedua nanti ada ada V ya. V-nya harus di atas 0,1. Nah, ini uji validitas itu ini ya, leading faktor, CR, CR-nya ini reliability ya, AV ya. Jadi leading faktor AV itu uji validitas. Nah, reliabilitasnya nanti ada CR, ada Cronbach alpha, ada ini validitas juga diskriminan ya, nanti pakai cross coding. Nah, makanya ini sekarang kita akan coba praktek gitu ya. Nah, tadi saya teorinya doang ya. Nah, Oh iya Pak, sekarang kita baik Pak. coba praktek gitu. Makanya kalau yang punya laptop, kita sama-sama instalasi. Kalau yang udah punya smart saya nanti tinggal coba ini aja ya diolah. Nah, kalau punya data sendiri nanti bisa pakai data sendiri gitu. Kira-kira itu ya. Makanya ini kita akan coba prakteknya gitu. Halo Bapak, ada dari saya Bapak. Ya, gimana? Izin Bapak perkenalkan nama saya Yance. Kemarin saya sudah sampel dan juga ada koreksi terkait dengan untuk ini Pak metode penelitiannya ini Pak. Jadi yang pertanyaan saya itu Pak, ini kan saya punya kan variabelnya kan ada 4. Jadi model yang saya gunakan itu maksudnya yang inner model dengan outer model seperti yang tadi Bapak tayangkan harus persis sama dengan itu Kak atau selain daripada itu gunakan bolehkah tidak Pak? Itu yang pertama. Yang kedua itu terus yang outer model itu untuk metode analisisnya kan ada satu rumus ini Pak. Tapi dari penguji saya itu kan harus tambahkan satu lagi. Jadi menurut Bapak itu maksudnya saya tambahkan rumus apa lagi nih? Selain ini R square ini Pak. Terima kasih Bapak. Ya, tadi untuk kalau outer model itu yang ini jadi untuk kayak ini outer model itu adalah untuk mengukur validitas gitu ya. Jadi validitas ini bahwa indikatornya itu udah fit gitu ya. Jadi bahwa indikator ini bisa mengukur variabel. Nah, itu adalah untuk validitas. Nah, kalau kalau inner itu nanti akan analisis ya keterhubungan antar variabel ya, misalkan keterhubungan regresi berapa pengaruhnya, apakah signifikan atau enggak. Nah, itu baru inner. Nah, makanya kalau nanti modelnya minta ditambahin, kalau tambahin variabel berarti nyari variabel, modelnya ditambah gitu ya.
Jadi model variabelnya kalau disuruh ditambah. Nah, kayak model ini nih variabelnya ya. Kalau 3 tambah 1 berarti tambah 1 lagi gitu ya. Nah, cuma berarti harus nyari indikatornya lagi gitu ya. Kalau tambah satu variabel. Kira-kira itu ya. Siapa? Terima kasih banyak tunjuknya, Pak. Oke. Kalau nggak ada lagi kita coba untuk prakteknya. Jadi untuk PLS ini bisa di-download secara gratis ya di smart.com. Ini di modul saya ada, tinggal diklik. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ada versi Windows, ada versi Mac atau Linux ya. Ini Mac ada dua. Ini tinggal download aja, tinggal di-download. Ya, ini nggak terlalu besar sih. Nanti kalau yang yang pakai laptop bisa download ini biar kita sama-sama misalnya ya. Misalnya nggak terlalu susah, tinggal klik 2 kali aja. Nah, kalau yang belum bisa di-download yang ya ini yang gratisan dulu. Nah, ya gimana? Hmm, ya bisa. Cuma kalau versi student maksimal datanya itu 99, nggak bisa 100, nggak bisa 100 ke atas. Itu bisa, cuma maksimal respondennya 99, jadi nggak bisa di atas 100. Ya, yang lainnya sama fiturnya, cuma jumlah datanya yang dibatasin. Nah, kalau mau beli bisa di Topet, tinggal beli lisensi, itu murah sih, ada yang 100.000, 150.000, karena per satu akun ya, jadi nggak bisa paling banyak, dia kedetek. Kalau udah di satu komputer hanya dari situ aja yang bisa diinstal ya. Gitu ya Pak. Ya kalau expire install lagi aja ini ditimpa aja dengan yang nanti kita lisensinya pakai student. Nah, cuma datanya maksimal 99 sih. Nah, ini tinggal install, nanti tinggal klik 2 kali, tinggal next. Kemudian nanti ini otomatis ya, ini tinggal next saja. Nah, nanti seperti ini. Nah, baru nanti complete. Nah, setelah ini baru di run. Nah, nanti akan minta lisensinya mau pakai apa gitu ya. Berarti kalau yang bawah ini bisa yang bawah itu yang 30 hari ini datanya bisa banyak di atas 100, cuma waktunya hanya 30 hari ya. Nah, kalau pakai student bisa terus, jadi nggak mati, cuma datanya maksimal 99 gitu. Kalau yang ini, kira-kira itu. Baik, kira-kira ada yang lagi ngisal. Nanti kalau udah diinstal di set dulu ya. Ya kalau diinstal nanti di set dulu. Ini udah diinstal, udah lisensinya udah masuk. Nanti tinggal select ini direktorinya ya. Nanti select direktorinya. Kemudian tinggal dipilih, misalkan dibikin foldernya di direktori harddisknya ya. Nah, tinggal di select. Nah, udah baru nanti muncul seperti ini. Kita bisa bikin project baru. Oke, ada yang lagi download? Iya Pak, sementara download. Ya, yang apa sambil download saya jelasin dulu. Jadi dia nanti udah install, nanti tinggal ini nanti setting direktorinya seperti ini. Nanti bikin folder, ini foldernya itu bebas. Nah, kalau udah seperti ini nanti udah bisa bikin model baru atau project baru.
Nah, misalkan latihan gitu ya, tinggal create. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, dari sini nanti akan import data dulu ya. Nah, datanya adalah nanti data yang di Excel ya. Nanti di Excel cuma tipe datanya harus CSV ya. Jadi bukan XLS. Nah, ini bisa untuk latihan bisa di-download di sini ya. Ini yang latihan pertama. Ini kalau seperti ini tinggal keep. Nah, data Excel-nya seperti ini. Bukan ini ya. Oh, ini salah ya. Filenya salah mau upload. Nah, misalkan ada modelnya seperti ini ya. Ini yang kinerja, kinerja. Saya upload dulu deh. Bapak sambil nunggu boleh nanya Pak? Ya, silakan. Ya Pak, jumlah indikator per variabel itu ada jumlah minimum nggak ya Pak? Atau bebas-bebas saja Pak? Ya, itu bebas saja. Cuma nantinya kalau jumlah indikator lebih banyak dari jumlah data, itu nggak akan bisa di-running, Mbak. Jadi kalau jumlah indikator lebih banyak dari jumlah data. Indikatornya ada 50, datanya cuma 60. Nah, itu nggak akan bisa running, Mbak. Oh, artinya sebaiknya indikator itu lebih sedikit dari sampel gitu ya Pak? Datanya, ya. Datanya harus lebih 2 kalinya dari indikator. Oke, baik Pak. Itu bagus. Indikatornya ada totalnya ya, totalnya kalau 50, berarti datanya harus 150 minimal. Kalau indikatornya sedikit gitu mempengaruhi ke ini nggak Pak? Validitas si variabel itu sendiri Pak? Ya tergantung kalau datanya bagus. Kalau datanya bagus ya nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau datanya jelek, nanti validitas itu kan akan kalau tidak valid berarti indikatornya harus dibuang gitu kan. Ya itu pengaruhnya. Makanya kita akan coba. Nah ini datanya ini kinerja ya. Jadi yang di modul ini kinerja. Nah jadi datanya seperti ini. Nah nantinya dibikinnya seperti ini ya. Jadi yang paling atas itu ini nama indikator ya. Misalkan ini GK, misalkan ini gaya kepemimpinan gitu ya. Berarti ini 5 modelnya seperti ini. Nah, berarti ini ada 2 variabel independen sama 1 variabel dependen atau 2 variabel eksogen sama 1 variabel endogen. Nah, gaya kepemimpinan, nah di sini indikatornya ada ini GK1 sampai GK10. Berarti ini ada 10 indikator. Komitmen ada 10 indikator. Kinerja ada 10 juga ya. Ini 10, 10, 10. Nah, jadi langkah pertama dari data Excel ini, jadi harus gini ya.
Jadi di atas itu nggak boleh ada yang kosong ya. Misalkan kalau seperti ini, jadi ini nggak akan kebaca nanti di Smart PLS-nya. Jadi ini paling atas itu harus yang kosong. Jadi nggak ada. Jadi paling atas itu adalah judul indikatornya. Kemudian di sini nggak boleh ada ketikan titik-titik atau ini. Jadi harus bersih semua ya, supaya nanti dibacanya sempurna gitu ya. Kalau ada angka yang lain di luar ini nanti kebaca gitu, ininya di smartnya. Nah, jadi seperti ini di sini ada ini ini ada 3 variabel, ada kepemimpinan, indikatornya ada 10, kemudian komitmennya ada 10 juga, sama kinerjanya ada 10 juga. Nah, yang di tengah ini ya ini nilai kuesionernya ya. Jadi misalkan kan biasanya nilai ada sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, agak setuju, sampai ke sangat setuju. Nah, biasanya menggunakan 6 skala ya, 6 likat ya. Nah, kenapa pakai 6? Ada yang 6, ada yang 8. Nah, pakai 6 itu supaya nanti jangan sampai ada data yang absen gitu ya, atau yang di tengah. Jadi nggak ngikut kiri, nggak ngikut kanan. Makanya dibikinnya 6 likat. Makanya data di tengah ini ada 5, 4, 3, dan seterusnya ya. Nah, kalau kalau eh, kalau misalkan datanya nggak bagus, nanti bisa dilihat per baris ini ya. Jadi per baris bisa dilihat, per baris itu kan per orang ngisi kuesioner ya. Nah, kalau misalkan orang yang nggak konsisten, dia ngisinya ada 1, atau 1, 5, 4, 2 ya. Berarti dia ngisinya nggak konsisten. Harusnya kalau nilainya kecil, harusnya kecil semua gitu ya, satu baris ini. Kalau 2, 2, 1, 2, 1, berarti dia konsisten. Berarti dia benci gitu ya. Dengan pertanyaan itu. Nah, kalau dia merasa bagus, berarti besar-besar semua. Atau di tengah-tengah semua ya. Misalkan 3, 4, 3, 4, 5 atau ya. Nah, berarti dia datanya bagus. Tapi kalau ada satu, tahu ada satu, kemudian ada 6 gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu yang jadi nggak valid gitu ya. Nah, sebenarnya itu dari sisi observasi kita bisa buang gitu ya. Kalau datanya udah mencukupi. Nah, di sini misalnya ini jumlahnya kalau di data ini yang kinerja 1 ini 99 ya. Karena dipotong 1 untuk judul kolom ini. Nah, jadi langkah pertama dari datanya dari kuesioner jadi udah dibikin seperti ini ya. Jadi harus di atasnya ini harus judulnya, judul indikator ya. Jadi ini nggak boleh ada data kosong ya, kiri sama atasnya. Jadi harus paling ujung. Baru di tengahnya yang nilainya. Nah, kalau udah tersusun rapi seperti ini, selanjutnya adalah kita save as dulu. Ini kan file XLS-nya ya. Kita save as. Nah, kemudian tipe filenya itu adalah ini CSV ya. Ini yang CSV. Nah, ini ya CSV, delimited. Jadi yang CSV ini. Nah, namanya ini terserah bebas. Nah, dan nanti di sini ada 2 file. Nah, ini yang XLS, nah yang CSV itu yang atas ini. Jadi yang kebaca itu yang atas ya. Kira-kira itu. Nah, kalau udah baru kita buka Smart PLS-nya ya. Smart PLS-nya bisa dari desktop. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, nanti kalau belum muncul seperti ini, nanti tinggal di set dulu ya foldernya.
Nah, kalau udah di set nanti otomatis perubahannya seperti ini ya. Ini adalah tampilan awal untuk Smart PLS versi 4. Nah, untuk pertama-tama kita bikin new project ya. New project. Nah, namanya apa? Tadi misalkan kinerja ya. Kita create. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kinerja, ini import data sama create model. Nah, kita import data dulu dari tadi file Excel-nya yang udah dikonversi ke tipenya CSV ya. Kita klik. Nah, tadi ada di download. Ininya yang CSV ya, jangan yang Excel. Yang CSV tinggal klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini dilihat dulu di sini untuk scale itu harus metrik ya. Jadi metrik itu berarti indikatornya sesuai ya, tidak hanya dua ya. Jadi di sini kalau metrik jadi ini udah bagus. Nah, kadang di sini, nah ini ada binary. Kalau binary berarti angkanya isinya itu hanya dua angka gitu kan, misalkan 34, 34, 34 gitu ya. Maka ini harus kita rubah jadi metrik ya. Jadi ini harus metrik. Nah, ini ada binary kita rubah jadi metrik. Jadi kalau binary hanya dua angka isinya, jadi dianggapnya itu cuma bit binary ya, cuma 2323 doang. Ini harus kita rubah ke metrik. Nah, ini ada binary berubah ke metrik. Nah, kalau udah metrik semua, kemudian kita cek ininya udah benar semua, GK1 sampai GK10, COM1 sampai COM10, K1 sampai K10. Nah, kalau udah berarti tinggal kita import ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini adalah data statistik deskriptif ya. Jadi mulai tipenya tadi metrik, missingnya ini gak ada missingnya ya. Ini minnya berapa dari masing-masing indikator ya. Min, median, minimum, maksimum. Berarti ini minimumnya 3 ya. Maksimum. Nah, observ minimum ini sama. Standar deviasi ini udah dihitungin. Tapi ini per indikator ya. Kurtosis, scaleness-nya, sampai p-value-nya. Nah, ini datanya 99 ya, sampelnya. Nah, kalau udah, kita bikin modelnya. Berarti ini kita back. Nah, create model di sini ya. Nah, untuk create model, yang atasnya tadi proyeknya kinerja. Nah, model type-nya kita pilih yang LS-SEM. Nah, kemudian kita namain apa? Misalkan kinerja. Misalkan kinerja. Nah, jadi seperti ini. Ini kosong, ini indikatornya sebelah kiri. Nah, untuk Smart PLS 4 ini tinggal kita blok, kemudian kita tarik kanan ya. Nah, ini namanya apa? Nama variabelnya, misalkan GK gitu. Kita oke, nanti muncul seperti ini. Ini bisa kita geser-geser. Nah, indikatornya mau digeser ke kiri, tinggal klik kanan di sini ya. Kemudian klik yang panah ke kiri. Nah, gitu. Ini juga kita bisa geser, bisa kecilin. Ya, ini bisa digeser-geser. Terus ada otomatisnya. Ya, ini bebas lah ya, bisa digeser-geser. Nah, di GK-nya udah, kemudian misalkan ini komitmennya kita blok, tarik ke kanan. Nah, misalkan ini com ya. Nah, seperti ini. Atau di kanan.
Nah, kemudian kinerjanya di kanan. Ini kakak misalkan ya, kinerja karyawan. Ini di atas saja. Nah, kalau udah ke kanan kita konekkan ya. Ini tinggal diklik yang ini connect. Ini tinggal diklik tarik ke sini ya. Kemudian ini tarik ke sini. Nah, kalau udah biru berarti ini udah enggak udah nggak ada kesalahan gitu ya. Nah, jadi ini modelnya udah persis. Nah, nah ini modelnya masih direct ya. Jadi cuma langsung dari sini variabel independen langsung menuju ke variabel dependennya. Berarti ini belum fat ya. Nah, kalau udah tinggal calculate. Untuk kita validitas dulu ya. Nah, validitasnya tinggal diklik calculate, pilih yang PLSM algorithm ya. Jadi yang pertama dulu untuk validitasnya ya. Sebenarnya ini bisa dipilih-pilih, tapi kita tinggal pakai standar aja ya. Standar kali faktor, kemudian kita tinggal klik calculate. Nah, ini hasilnya. Ini nilai-nilainya hasil dari estimasi ya. Nah, untuk yang pertama, kita lihat outer loading dulu. Nah, outer loadingnya berapa? Tadi outer loading faktornya harus di atas 0,7. Nah, ini banyak yang merah-merah, berarti ini yang merah ini tidak valid ya. Yang tidak valid ini ya sebaiknya kita buang aja yang tidak validnya. Makanya indikatornya itu harus banyak ya. Karena kalau dibuang masih banyak gitu ya yang masih valid. Nah, berarti ini GK banyakkan merah. Berarti ini nggak valid ya, nggak bisa diestimasi. Nah, artinya kalau nggak valid, berarti pertanyaannya itu tidak cocok untuk variabel ini gitu ya. Variabel yang mau diukur dengan responden yang ada di sini gitu ya. Ya udah ini ada GK 2, 3, 4, 5 kita buang, 7, 8 ya. Jadi ini cuma 4 yang valid ya. Ini 2 sampai 5. Nah, ini kita balik GK 2 sampai 5 kita buang. Nah, ini sebenarnya sini bisa kalian aja ya. Tinggal di ke select GK 2-nya kita hapus. 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ini kita kalkulasi lagi, bisa satu-satu atau bisa sekalian, ya nggak masalah ya. Masih ada yang ini masih ada GK 7, jadi cuma 3 ya, 1, 7, 8. 1, 7, 8. Nah, cuma 3 yang valid ya. Berarti ini datanya udah bagus. Ya, nggak apa-apa, ini contoh aja ya. Nah, kita lihat loading totalnya. Jadi GK-nya udah valid. Nah, tinggal ini yang kinerja ya. Berarti ini K3, K5, 7 sampai 9 kita hapus. 3, 5, berarti yang ini ya. K3, K3, K5 ya. Nah, kalau lupa kita ini aja, di running lagi aja. Berarti ini K7, K8. 7 sama 9. 7 sama 9. Nah, kita running lagi. Nah, loading faktor ini ya ini validitas kan. Masih ada. Ini K8-nya enggak valid ya. Kita hapus. Nah, berarti K-nya udah. Nah, tinggal nih kom 1, kom 10, 6 sama 9. Ini Pak, mau izin Pak, mau nanya. Itu kalau yang merah itu kan nggak valid ya Pak. Apa harus dihapus Pak pertanyaannya atau memang diganti Pak dengan pertanyaan baru Pak?
ya bisa ganti pertanyaan baru, cuma harus nyebarin kuesioner lagi. Iya, maksudnya ada solusi nggak Pak ya supaya yang merah itu nanti bisa valid ke warna hijau gitu Pak? Nah, ya kalau triknya bisa dilihat dari data sih. Kayak nanti datanya kalau nggak konsisten, kalau nggak konsisten ya outliernya dibuang gitu. Jadi yang outliernya kita buang. Tapi itu ini juga sih, jadi coba-coba juga. Jadi nggak bisa karena ini validitas itu adalah nanti akan mengkorelasikan antar indikator gitu ya terhadap satu variabel. Ya paling gitu. Eh, paling nanti dilihat data. Jadi yang data outlier yang nggak konsisten kita buang gitu. Cuma nanti jumlah respondennya nurun. Biasanya seperti itu sih yang bisa dilakukan ya. Nah, atau ganti variabel apa, ganti pertanyaan lain, tetapi kalau pakai ganti pertanyaan ya harus nyebarin lagi gitu kan. Ya tambah kerjaan lagi. Ya itulah Berarti Pak, pilihan-pilihannya. ya, oke. Pak, berarti nggak mempengaruhi ya Pak ya terkait dengan indikator yang kita udah buat di bab 3 ya Pak. Walaupun Ya, memang hasilnya itu dia tidak valid Pak. Contoh ya. misalnya nih, saya di bab 3 ada 5 indikator. Ternyata 5 indikator yang sudah diuji CMPRS cuman 3 Pak yang valid. Terus yang 2 tidak valid tuh Pak. Apakah tidak mempengaruhi Pak di indikator yang kita udah buat di bab 3 Pak? Ya, jadi artinya ini minimal itu harus tiga, Pak. Jadi minimal tiga. Kalau dua itu uni, yun, kalau dua itu B ya. Jadi minimal itu harus tiga. Kalau dua itu berarti indikatornya nggak bagus gitu. Jadi minimal emang tiga, ya Pak. Jadi ada teorinya. Jadi minimal itu harus tiga. Kalau dua itu ya berarti pengukurannya nggak bagus gitu. Jadi indikatornya nggak bisa mengukur variabel. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi minimal tiga itu emang masih bisa mengestimasi mengukur dari variabel. Oke, ada lagi Pak? Ini Izin Pak, tanya Pak. ya. Mungkin Pak, kalau itu yang minimum maksimum itu berapa ya? Kalau maksimum nggak ada, terserah. Yang penting valid. Yang di data CSV itu kan ada yang scale metrik dan sebagainya. Nah itu untuk nilai itu kita setting berapa ya? Yang metrik apanya Pak? Yang ada apa yang sebelum step ini Pak? Yang pas import data itu kan ada CSV settingnya Pak ya? Mhm. Itu kan ada yang scale-nya, yang metrik, ordinal, dan kategorikal. Nah di sebelah kan ada min dan max. Kalau di Polka di sini saya minnya tuh 3, maksimumnya 5. Nah itu menentukannya gimana Pak? Min itu nilai terkecil dari data ya, dari data Excel-nya ini. Jadi kalau dari di Excel itu satu baris. Minimum itu minimal, berarti ini paling kecil tiga gitu kan, paling besar itu lima gitu. Oh gitu, berarti itu baca data ya Pak ya, bukan settingan kita Pak ya? Ya itu deskriptif namanya. Baik, baik. Ya, jadi itu deskriptif. Itu nggak pengaruh ke pengolahan data ya, itu ke deskriptif. Nah kalau ke pengolahan, ya ini nanti kalau satu barisnya ada yang satu, ada lima, berarti jaraknya terlalu lebar, berarti dia ngisinya nggak konsisten atau ngisinya asal gitu. Nah berarti itu yang bisa kita buang supaya nanti bisa lebih valid gitu ya. Ya. Kira-kira sih itu kalau pengalaman saya ya. Baik Pak, Itu ya Pak. terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi ini lihat dari loading faktornya udah hijau semua. Jadi maksudnya kalau udah hijau semua, di sininya berarti udah valid. Jadi nggak usah uji fit di sini. Berarti ini udah hijau semua, berarti udah valid loading faktornya. Berarti variabel ini yang hanya bisa mengestimasi atau mengukur variabel yang diukur ini gitu ya. Cuma indikator ini. Berarti yang lainnya nggak cukup bagus, nggak cukup fit untuk mengukur variabel. Terutama ini yang GK ya, dari 10 cuma 3. Jadi minimal 3 ya Pak.
Kalau 2 berarti nggak bagus, harus ganti indikator kalau cuma 2. Oke, selanjutnya tadi, jadi ini loading faktornya udah lolos. Yang kedua adalah uji, sebenarnya di bawah ini saya udah rangkum. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang pertama ini uji outer itu ada validitas, ada reliabilitas. Nah, validitas ini bisa pakai konvergensi validasi. Ya, yang barusan ini baru loading faktor. Jadi ini baru satu baru satu ini. Yang kedua bisa pakai AV. Ya. Nah, kemudian validitas nanti bisa pakai diskriminan ya. Ini bisa pakai corner sama cross loading. Nah, jadi untuk validitas ini cuma validitas reliabilitas, yang validitas ini bisa pakai 4 ini, Pak. Dan ini harus lolos, maksudnya tidak hanya satu, jadi harus coba pakai loading faktor lolos nggak, kemudian pakai AP-nya lolos nggak, pakai corner lolos nggak, pakai cross loading lolos nggak ya. Nah, ini adalah untuk uji validitas. Jadi ujinya jangan sekali, kalau sekali belum tentu valid semua gitu ya. Kita ujinya pakai yang lain juga gitu. Itu untuk uji validitas. Dan kalau kemudian kita uji reliabilitas, ini pakai CR, composite reliability sama Cronbach alpha. Ya, ini uji reliabilitas. Baru nanti uji innernya, yang kita lihat adalah R square, kemudian koefisien jalur, uji tes statistik. Nah, nanti kalau bisa pakai prediktif atau model fit. Nah, kalau tadi loading motornya udah di atas 0,7, ya udah ini sampai 3, sampai uji tes ini aja. Nggak usah yang berdua ini. Tetapi kalau nanti ada yang di bawah 0,7 dimasukin, ya harus uji yang ini, yang bawah. Makanya makanya kalau mau dipaksain ya harus tambah ujinya gitu ya. Nah, ini juga harus lolos. Kalau nggak lolos ya nggak bisa juga gitu. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi ini validitas ada 4, ada dua, nanti ada dari masing-masing ada 2. Yang reliabilitas ini 2. Nah, yang inner itu, yang ini kalau udah loading motornya udah lolos ya udah tinggal yang 3 ini aja. Kalau dipaksain tambah yang bawah gitu. Pak boleh Oke, Pak, tanya. Ya. Oke, Mas saya dulu, Mas. Kita masih agak bingung dari Smart PLS kita baca yang dihasilkan oleh Smart PLS-nya, terus cara bacanya seperti apa gitu Mas, yang bisa agak bingung Pak. Ya, ini kan kita baru satu kan ya. Nah, ini kan baru loading faktor ya. Nah, kalau loading faktor jelas ya Pak, harus 0,7. Yang ini ya. Nah, ini diestimasi. Nah, ini yang merah-merahnya kita buang. Nah, jadi ini yang valid. Ya. Nah, ini baru loading faktor ya Pak. Nah, ini udah lolos ya. Ini baru satu. Yang kedua tadi V ya. Ini baru satu. Makanya yang kedua pakai. Nah, ini yang kedua pakai ini ya. AV. Nah, kita lihat AV-nya. Sebenarnya kita lihat bisa dilihat di ininya Smart PLS-nya, tapi kita juga bisa lihat di save ke Excel ya. Nah, ini yang udah fit kita bisa ini ke Excel, di ekspor. Nah, buka di sini aja. Nah ini file Excel, ininya apa hasil estimasinya. Yang tadi outer tinggal di sini, diklik, tinggal di show. Nah ini yang outer. Nah ini di Excelnya. Jadi kalau mau ngopi ke tesis, ya ini tinggal di blok copy ke tesis. Ya ini tinggal ini datanya. Nah yang kedua tadi pakai AV ya. Kita lihat nilai AV-nya.
API itu ada di CR sini ya. Nah, ini di CR, ini yang nilai AP-nya. AP-nya harus di atas 0,5 ya. Ya, ini 0,6 berarti ini udah lulus. Ini udah lolos semua. AP harus di atas 0,5. Nah, berarti yang kedua ini udah lolos. Kalau yang di Excel-nya ini bisa pakai di navigasi di CR ini ya. Nah, ini nilai AP-nya. Ini udah di atas 0,5 berarti ini udah lolos. Nah, yang ketiga adalah uji Cornell-Laker ya. Jadi ini pakai uji diskriminan Cornell-Laker. Cornell-Laker ada di diskriminan. Nah, ini yang diskriminan di bawah ini ya. Nah, ini yang Cornell-Laker. Kalau Cornell-Laker sebenarnya dari sini kita lihat dari yang atas ini harus lebih besar dari yang bawahnya gitu. Berarti ini udah valid. Jadi yang atasnya harus lebih besar dari yang bawahnya. Ini lihat harus lebih besar dari bawahnya. Berarti ini udah valid. Nah, itu yang Cornell-Laker. Kemudian pakai yang cross-coding yang ini. Nah, kalau yang ini kita lihat per variabel. Jadi yang ini GK. Nah, nilai sat per barisnya ini harus lebih besar dari kiri kanannya gitu ya. Jadi nilai yang ini harus lebih besar yang kanannya. Yang ini berarti harus lebih besar dari yang lainnya. Yang ini harus lebih besar dari yang lainnya. Artinya apa? Bahwa keterhubungan indikator ini terhadap variabelnya, pengukuran variabel, berarti ini udah sesuai gitu ya. Jadi ini dibanding keterhubungan indikator ini terhadap variabel lain. Berarti emang cocok variabel indikator ini untuk mengukur variabel GK ini. Kemudian misalkan nih K-nya berarti yang ini. Nah, yang ini harus lebih besar dari kiri kanannya. Nah, kalau lebih besar berarti ini udah cocok. Ini yang kedua juga ini udah lebih besar kiri kanannya. Ini juga lebih besar kiri kanannya. Ini juga lebih besar. Ini juga lebih besar. Nah, berarti ini udah valid. Kemudian yang COM-nya yang ini, nah berarti ini harus lebih besar dari yang lainnya. Ini kan dibanding yang lainnya. Ini per baris ya. Ini udah jauh besar, ini lebih besar. Nah, berarti secara diskriminan ini udah valid untuk indikator ini. Nah, kalau yang di Excel tinggal di diskriminan ya. Nah, tinggal di sini solve. Nah, ini untuk di Excel-nya ya. Ini yang yang Cornell-nya ini Cornell ya. Cross-coding-nya yang ini. Jadi nanti ini yang di blok ini harus lebih besar dari yang kanan-kanannya atau kiri kanannya. Oke, itu untuk diskriminan. Nah, ya udah, berarti ini udah valid, udah cocok semua. Berarti validitasnya udah valid. Nah, selanjutnya adalah variabilitas. Nah, ini pakai CR dan perombakan alfa. CR-nya ada di sini CR-nya ya. Nah, ini CR-nya pakai yang A. Ini harus di atas 0,7. Nah, ini 0,8 berarti udah lolos. Kemudian perombakan alfanya juga ini udah lolos. Nah, kalau di Excel berarti tinggal di CR ini. Nah, ini ya. Ini CR, ini perombakan alfa, ini alfa. Nah, ini jadi udah valid, udah reliabilitas ya. Nah, berarti ini udah cocok. Jadi udah lolos semuanya. Nah, itu namanya validitas dan reliabilitas. Jadi udah valid. Nah, Pak, izin, untuk Pak. selanjutnya ya. Kalau CR yang row underscore A sama C itu beda ya, Pak?
Ya sebenarnya kalau yang lama itu cuma satu ya. Eh, Kalau yang baru ini cuma kategorinya aja sih. Eh, Terserah sih mau yang kanan atau kiri. Ini cuma beda kategorinya aja ya, kelasnya aja. Jadi ini teorinya aja sih yang beda. Ini standarnya aja yang beda. Jadi ini ada teorinya ya. Kalau yang raw berarti ini estimasinya lebih lebih fit daripada yang C ini gitu ya. Jadi lebih fit yang kiri. Berarti yang kanan ini agak-agak nyampur, ya intinya masih banyak agak beberapa yang sampahnya gitu ya, atau residualnya. Nah kalau yang ini udah bersih gitu ya. Jadi itu teorinya yang ada. Ya biasanya pakai yang ini sih, yang A yang udah bersih. Sebenarnya sama CR juga. Gitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Denny mau tanya lagi Pak, kalau seumpama tidak lolos uji validitas yang harus dilakukan apa Pak? Apa mencari sampel baru lagi Pak? Ya bisa sampel baru, tambah responden. Nah bisa juga ganti ini, ya ganti data ininya. Nanti diganti itu per ini ya, per baris. Oh, per item yang dianggap ini ya Pak, nggak memenuhi kriteria ya Pak. Jadi kalau di sini terlalu banyak variasinya kan, ada 1, ada 5, ada 6, ada 2 gitu kan, per barisnya ya dilihatnya. Nah berarti respondennya nggak konsisten isinya, atau isinya asal ya. Karena kan nggak mungkin kalau orangnya benci ya otomatis penilaiannya kecil semua kan harusnya. Kalau orangnya konsisten ya, kalau fair harusnya menilainya, kalau jelek ya harusnya jelek semua gitu ya. Jangan di satu sisi jelek, satu sisi bagus, kan aneh jadinya ya, nggak konsisten orangnya, respondennya gitu ya. Oke, jelas Pak? Ya baik, jelas Pak, ini masih Pak. Ya kalau ya itu ya pengalaman saya ya gitu ya. Ya paling dibuang di sini, cari data baru paling gitu. Cuma yang jadi masalah datanya terbatas, ya dipepet-pepetin aja, dipepetin ke minimal datanya gitu ya. Karena kan SEM ini kan bisa kecil kan, kalau variabelnya 4, yang masuknya ada 5, ya minimal 50, bisa 50 gitu ya. Itulah bagusnya pakai Smart LS. Oke gitu ya Pak. Oke, ada lagi yang tanya? Pak, izin Pak mau nanya. Ini kan tadi Bapak udah jelasin nih Pak terkait dengan cara uji validitasnya nih Pak. Nanti ketika pada saat menulis di bab 4, kan di situ kan banyak tuh Pak penjelasannya terkait dengan yang sudah kita uji dari CPLS. Nah, untuk memulainya itu dari tulisan itu kita menjelaskannya apa dulu ya Pak ya? Misalnya apakah misalnya tadi dari data kita ternyata ada beberapa yang valid, ada beberapa yang tidak valid. Itu seperti apa Pak kalau menulis di bab 4 gitu Pak dari uji validitas di CMPLS ini Pak? Ya baik. Izin Pak, makasih Pak. Ya baik, untuk nulis di tesis ya urutan penulisan itu persis seperti di bab 3. Nah di bab 3 apa aja? Biasanya yang pertama itu objek, ya yang jadi persis di bab 3 apa urutannya. Yang pertama objeknya apa, kemudian yang kedua biasanya deskriptifnya apa. Jadi deskriptif itu ada ini kata-katanya berapa, standar deviasi, min max, median, modus, squareness atau yang lainnya ya. Biasanya itu ya. Nah setelah deskriptif, kalau untuk kuesioner biasanya sebelumnya pakai itu dulu, karakteristik responden. Jadi karakteristik responden ini misalkan jumlah laki-laki berapa. Nah itu biasanya dari pertanyaan filter ya. Jadi bisa dari jenis kelamin, pendidikan, lama kerja, atau yang lainnya ya. Atau tergantung jenis penelitiannya ya. Biasanya objek, kemudian
karakteristik responden ya kalau untuk kuesioner. Nah, habis itu baru deskriptif. Habis deskriptif nanti ya sesuai dengan urutan di bab 3 ya. Nah, habis deskriptif, nah baru uji validitas. Nah, uji validitas itu harus dijelasin lengkap ya. Jadi nanti di yang pertama apa? Jadi yang pertama kita yang valid yang semuanya dulu ditampilin. Jadi yang semuanya yang merah-merah yang masukin. Jadi harus jelas gitu ya. Nah, nanti yang merahnya berarti itu akan dibuang gitu ya. Jadi yang merah-merahnya, nanti ada yang valid. Jadi harus jelas dijelasin ya. Yang validnya berapa, yang tidak validnya berapa, kenapa tidak valid? Ya, karena di bawah standar ya, standar dari teori gitu ya. Nah, nanti harus jelas, nanti harus tampilin yang semuanya ditampilin. Nah, kemudian mana yang mau di drop, mana yang enggak. Habis itu baru tampilin yang udah valid gitu. Nah, berarti ini dijelasin gitu ya. Ini yang udah valid. Itu untuk validitas. Kemudian reliabilitas juga sama. Nanti reliabilitasnya validitas apa aja, nanti nilainya hasilnya berapa, batasnya berapa, hasil kesimpulannya seperti apa. Jadi emang harus banyak dijelasin ya. Jadi mulai CR, mulai korrelat alfa gitu ya. Nanti diskriminan dan seterusnya. Jadi harus validitas, reliabilitas. Nah, kalau udah lolos, ya baru tinggal yang innernya, tinggal uji FAT-nya. Nah, kira sih itu Pak, pokoknya yang ada di bab 3 gitu ya. Berarti kalau kurang, berarti bab 3-nya harus dilengkapin. Itu kurangnya. Kira-kira itu Pak, Baik, Pak. jelas? Bisa menjelaskan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, berarti dari sini udah valid ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan lihat analisis jalurnya ya. Analisis jalur itu di sini dikalkulate lagi, tapi pilihnya yang bootstrapping ya. Jadi yang bootstrapping. Jadi ini udah valid semuanya pakai yang bootstrapping. Nah, di sini sebenarnya ada sampel. Ini standarnya 5.000 ya. Nah, tapi kita bisa juga menjadi 500. Yang penting jumlah ini harus di atas jumlah sampel. Kalau ini kan sampelnya cuma 99, pakai 500 juga nggak masalah ya. Jadi ini adalah iterasinya. Berarti ini kalau 500 kali ngolah data gitu ya. Jadi di bootstrap. Kalau 5.000 nanti lebih lama gitu. Kemudian ini signifikasinya 0,05 ya. Nah, ini bisa dirubah terserah ya. Kalau udah tinggal calculate. Nah, ini hasil FAT-nya ya. Nah, ini bisa dilihat tadi kan ada 2 variabel. Nah, berarti ini ada ini koefisien. Koefisiennya ini yang kiri. Ini berarti seberapa besar pengaruhnya. Kemudian uji hipotesisnya pakai uji T dan signifikasi atau p-value. P-value-nya harus di bawah 0,05 ya. Berarti ini udah lolos ya. Jadi artinya ini kalau di bawah p-value berarti yang kalau hipotesisnya kan ada HOHA ya. Jadi kalau ininya di bawah 0 berarti HO-nya ditolak. Nah, artinya ini variabel GK ini bisa mempengaruhi variabel KK. Dan KOM juga bisa mempengaruhi variabel KK. Dan uji T-nya ini 4, sekian. Nah, uji T-nya harus dibandingin dengan T-tabel ya Pak. Jadi T-tabelnya di sini tinggal cari di internet juga banyak ya, tabel T. Jadi tabel T itu seperti ini. Nah, kalau 99 dikurangi 1 ya, 98. Nah, berarti 98. Nah, pakainya yang kalau total itu pakainya 0,025 ya. Berarti di sini jadi nilai T-nya harus di atas 1,98 ini. Di atas 1,98 kalau yang plus ya. Kalau minus berarti di bawah ini.
Nah, karena ini T-nya 4, berarti ini di atas 1,98, berarti ini signifikan atau berpengaruh. Yang Y juga signifikan atau berpengaruh. Itu untuk pengaruhnya, berarti ini udah lolos. Kemudian yang selanjutnya adalah R square-nya. R square-nya itu ada di yang tadi ya, yang di LSN algorithm ya. Nah, ini R square-nya ada di sini. Nah, ternyata apakah R square-nya 0,67, berarti 67,2% pengaruhnya dari variabel kedua variabel itu terhadap kakak. Kira-kira itu jelas semuanya, Bapak Ibu? Nah, berarti ini 0,67 ini termasuk kuat ya, karena dia pas 0,67. Jelas, ada yang tanya? Jelas ya? Nah, kita lanjut yang ini contoh kedua yang menggunakan ya silakan. Kalau dari sisi kami pernah coba di waktu di mata kuliah, kita pernah diminta untuk melakukan penelitian semacam ini juga Pak. Terus kemudian oleh dosennya kami juga menggunakan metode sampling gitu Pak, memastikan akan valid atau tidak gitu. Tapi dari pengalaman Bapak itu pernah kejadian nggak sih Pak dari sampling itu valid? Itu setelah kita tes populasi yang kita harapkan, gitu, sampel yang kita harapkan ternyata menjadi tidak valid gitu. Malah apa namanya ujinya menjadi gagal gitu, kebanyakan merah gitu. Itu mungkin terjadi atau nggak sih Pak? Ya sering. Ya kalau datanya terlalu homogen, ya itu nggak bisa diestimasi juga. Dia orang isinya 5 semua, itu nggak bisa diestimasi juga. Karena kan di sini yang diukur itu variasi data ya. Jadi kalau datanya homogen, otomatis nggak bisa di running, nggak valid semua itu. Makanya kalau ngisinya asal ya udah 5 aja semua gitu kan, 4 semua. Ya udah berarti homogen datanya. Kalau homogen nggak bisa diestimasi gitu. Datanya hancur. Nah, paling paling jadi dari data ini jadi kayak data itu kayak karet gitu ya. Jadi karet itu kalau kalau standar kan cuma panjangnya misalkan 10 cm, tapi kita bisa ditarik misalkan jadi 20 cm. Nah, kita ukur lagi. Nah, jadi dari 10 cm jadi 20 cm, ya itu namanya transformasi data gitu ya. Nah, paling coba pakai transformasi data. Nah, caranya bisa datanya di logaritma atau di akar atau di logaritma natural atau di sinus, di kosinus. Pokoknya menggunakan rumus matematis ya. Paling itu usahanya. Kalau nggak bisa ya paling ditransformasi datanya. Kalau emang merah terus. Nah itu juga coba-coba sih nggak bisa, belum tentu jadi bagus juga sih. Ada yang sukses, ada yang enggak juga. Ya paling datanya kalau terlalu homogen ya nggak bisa juga ya. Ya intinya ya harus sebarin data lagi kalau terlalu homogen. Atau datanya terlalu tersebar ya. Ya itu yang 15 kan jadi aneh juga. Setelah divalidasi merah terus gitu kan. Nah berarti emang datanya nggak bagus gitu. Berarti orang isinya asal gitu. Ya paling gitu ya kalau nggak observasi dibuang atau dicoba transformasi data. Katanya ditransformasi dengan menggunakan rumus matematik ya. Paling gitu sih Pak. Pengalaman saya emang susah sih kalau datanya udah nggak bagus di kotak-atik nggak valid juga gitu. Berarti datanya emang nggak bagus gitu. Paling sih itu Pak pengalaman saya. Oke, nah oke kita lanjut. Ini yang satu lagi datanya ini 4 variabel, kita ada fat-nya ya. Ini
ada pengaruh tidak langsungnya. Nah, ini datanya yang bisa di-download yang ini ya, yang latihan 2. Nah, ini ada 4 variabel. Ada gaya kepemimpinan, ini motivasi kerja, komitmen sama kinerja. Ini ada yang 6, ada yang 5, ada yang 7. Nah, pertama-tama ini konversi ke CPS ya. Ini ke CPS latihan 2. Oke, ini di kelas. Nah, balik ke Smart PLS. Ini kalau udah nanti bisa di save ya Pak. Nah, kalau udah nih balik lagi tinggal new project. Misalkan model pet ya. Nah, ini import datanya dari ini tadi data 2 yang CSV. Nah, yang ini. Nah, jadi yang pertama cek dulu nih udah metrik semua belum. Nah, ini ada binary ganti metrik. Ini binary ganti metrik. Artinya datanya cuma ada 2 angka. Ada cuma 2323 atau 3434. Nah, udah nih udah. Kalau udah tinggal import. Ini statistik deskriptifnya. Ini datanya ini banyak juga. Nah, kalau udah kita masuk ke model. Ini pakai PLSM. Nah, misalkan ini yang pet. Nah, ini tinggal di blok, tarik ke kanan, kemudian enter. Ini blok, tarik kanan, enter. Blok, tarik kanan, yang kakak. Nah, ini tinggal kiri, kiri. Bisa. Ya, misalkan seperti ini. Nah, kemudian dikonekkan ini ke sini, ini ke sana. Kemudian ini yang langsung, ini yang langsung. Oke, ini ada 2 variabel independen, 1 variabel intervening, 1 variabel dependennya atau endogennya. Nah, yang pertama kita outer dulu, kita validitas. Nah, kita lihat outernya. Wah, ini juga banyak caranya. Ini cuma 3 ya. GK1 sampai GK4 kita buang. Ini di select baru bisa dihapus. Ini KK1, KK6 kita buang.
KO 1, 2, 4. 1, 2, 4. 7 sama MK2. KO 7. MK2. Nah, ini udah hijau semua, berarti ini udah valid. Nah, yang kedua pakai filter loading. Yang kedua AV ya, kedua AV. AV-nya di sini. Nah, ini AP-nya harus di atas 0,5. Berarti ini udah lolos. AP udah. Kemudian Cornell Waker sama diskriminan. Jadi kediskriminan. Nah, Cornell Waker-nya ini harus lebih besar dari bawahnya. Ini lebih besar dari bawahnya, ini lebih besar dari bawahnya. Berarti ini udah valid. Kemudian cross-loading-nya. Nah, yang GK ini harus lebih besar dari kiri kanannya. Kemudian yang KK ini harus lebih besar dari kiri kanannya. Kemudian yang ini harus lebih besar dari kiri kanannya. Yang M ini harus lebih besar dari kirinya semua. Nah, ini udah lolos semua. Jadi diskriminan udah lolos. Tinggal CR-nya. CR tadi ada di sini. CR-nya yang ini harus di atas 0,7. Udah lolos. Rombat alpha di atas 0,7 ini udah lolos. Sebenarnya satu lolos biasanya yang lain juga ikut lolos sih. Kemudian, nah ini multinya ini harus di bawah 10 ya. Ini harus di bawah 10. Ini udah lolos. Nah, jadi ini udah lolos untuk validitas dan reliabilitas. Nah, kemudian untuk R-square-nya ada di sini. Nah, ini R-square-nya yang ke KK itu 0,413 ya. Yang KO ini 0,27. Ini cuma 41%, berarti sangat kecil ya pengaruhnya. Berarti termasuk sedang ya. Nah, dia di atas 0,336 ya, 33. Udah, nah baru ke pad-nya. Pad-nya harus di bootstrap ya. Jadi bootstrapping ini bisa 5.000 atau 500 nggak apa-apa. Biar cepat. Nah, ini pad-nya. Nah, ini kelihatan untuk direct, jadi pengaruh langsung. Berarti ini GK ke KK itu signifikan ya, berarti berpengaruh. Nah, tapi GK ke KO ini tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Ini KO ke KK ini signifikan. Kemudian ini MK ke KK ini tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Sedangkan MK ke KO ini signifikan. Berarti ini cuma 3 yang berpengaruh secara langsung. Jadi GK ke KK, KO ke KK, dan MK ke KO. Nah, biasanya kalau merah semua gimana gitu ya. Nah, kalau merah semua berarti emang datanya nggak bagus gitu ya. Nah, apakah salah? Ya kalau udah estimasi validitas sama reliabilitas, ya udah berarti emang faktanya seperti itu ya. Berarti emang nggak ada pengaruhnya semua variabel terhadap variabel dependennya. Berarti bisa artinya apa? Bisa modelnya yang tidak tepat dengan responden yang diambil gitu ya. Kalau merah semua. Biasanya kenapa nggak berpengaruh gitu kan? Kok nggak ada yang berpengaruh? Ya kalau dari sisi riset, jadi kalau riset itu nggak ada yang salah. Jadi kalau riset itu kan kecocokan, kesesuaian ya. Kalau faktanya seperti itu ya udah kan nggak bisa dipaksain. Ini kan fakta responden yang diambil.
Kira-kira itu. Nah, kemudian untuk pengaruh tidak langsungnya ada di sini, total indirect. Nah, ini secara tidak langsung KK terhadap KK itu ternyata tidak signifikan. MK juga ini tidak signifikan. Artinya apa? Yang variabel di tengah itu tidak bisa memperkuat GK terhadap KK ya. Jadi tidak bisa memperkuat gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan karena ini tidak signifikan. Ini juga sama ya, yang di tengah itu komitmen tidak bisa memperkuat MK terhadap KK karena tidak signifikan. Oke, kira-kira itu sih. Nah, nantinya paling ada kalau moderasi, tapi jarang digunain ya. Ada kalau yang ini intervening namanya ya. Ini intervening. Nanti sebenarnya ada yang ada moderasi, ada variable control. Tapi itu biasanya jarang digunain. Biasanya orang-orang keuangan yang menggunakan itu. Oke, baik. Kira-kira ada yang tanyain? Jadi untuk Fed nih sama, tapi biasanya lihat yang indirectnya ya. Ini indirectnya pengaruh atau tidak. Jadi kalau yang kuesioner ya udah. Jadi makanya di sini nggak terlalu banyak analisisnya ya. Validitasnya paling 4 ditambah innernya gitu ya. Innernya paling uji T, uji V value sama uji R square ya. Pak izin bertanya Pak. Ya. Untuk tesis ini idealnya untuk surveinya tuh berapa Pak ya? Ya kan di sini minimal di model itu sesuai tadi 10 kali jumlah anak panah itu minimal ya. Nah, cuma nanti biasanya kalau cuma 50 orang jadi meragukan apakah dari 50 orang ini bisa mengenerate 200 orang enggak gitu kan dari total populasi. Nah, kadang itu dan nanti kadang digabung dengan dari si Gojali. Nah, Gojali bilang bahwa sampel yang bagus itu antara 100 sampai 200. Nah, makanya biasanya yang data yang bagus itu jumlah respondennya 100 sampai 200. 100 sampai 250 gitu ya. Kira-kira sih itu. Kalau dari hair ini kan cuma 10 kali jumlah anak panah masuk. Nah, atau dari tabel yang tadi ya, biasanya 33 minimal itu, ada yang 42 ya, tergantung apa R-nya yang mau dicapai. Kira-kira itu Pak, jadi yang bagus ya 100 sampai 200 sih. Nah, cuma kalau di atas 100 nggak bisa pakai PLS yang education ya. Education maksimal 99. Ya paling harus beli lisensi. Biasanya di Topet sih di ada yang 100.000, 150.000 sih untuk beli lisensinya ya. Oh Pak, saya agak nge-lag nih Pak. Kalau yang perhitungan 100 itu yang berapa ya? Yang minimum 100 itu dikali responden dikali variabel. 100 itu Gojali yang bilang di buku Gojali yang bilang. Ini direkam nggak ya? Oh, atau nanti tanya ke akademik ya. Ini direkam. Kayaknya nggak kerekam. Bapak nanti tanya aja deh ya. Nanti bisa WA saya atau bisa tanya ke saya deh. Kalau nggak kerekam.
Baik, jadi itu ya, jadi kalau dari SMPLS-nya itu ya tadi ya 10 kali jumlah panel yang masuk. Jadi kalau ada 4 panel yang masuk, ini yang terhitung berapa? 5 ya, 3. Kalau 3 ya berarti kan 30. Ini kan cuma 3, berarti 3 kali 10 gitu ya. Jadi minimal 30 atau minimal 34 sih. Nah, cuma Ko Jali bilang data yang bagus itu adalah antara 100 sampai 200 gitu. Jadi dia nggak pakai hitungannya. Bisa juga ada yang menggunakan pakai hair 10 kali atau 5 sampai 10 kali jumlah indikator ya. Jadi kalau indikatornya ada 30, berarti 30 kali 5 minimal, berarti 150 gitu. Ya itu tergantung teori yang digunakan sih. Nggak, jadi yang penting di riset ini harus ada referensi. Yang penting itu. Ini saya bagian 100. Itu siapa yang bilang 100 gitu. Misalkan ini pakai Gojali. Nah itu kan nggak bisa dibantah. Jadi jangan kata orang ya, ini kata dosen ini harus 100 sampai 200 gitu ya. Jadi harus pakai referensi. Ini Gojali yang bilang di bukunya seperti itu. Kira-kira itu sih Pak. Ada lagi yang mau ditanyain? Baik Pak, terima kasih Pak. Ini nggak bisa direkod ya. Oke, ada lagi semuanya? Jelas semuanya? Maaf Pak, mau Ya. tanya Pak, kalau biasanya ada hasil yang minus itu gimana Pak? Nah, kalau minus itu artinya itu berbanding terbalik. Jadi regresinya. Jadi bukannya salah ya. Nah, jadi kadang ini kan regresi. Jadi kalau regresi kan Y sama dengan di sini kan batasan misalkan 0,45 gitu kan. Nah, di sini bisa utama misalkan 0,25. Sedangkan ini GK ya nanti minus MP-nya 0,5 ini minus gitu ya. Nanti baru ditambah E-nya. Nah, artinya kalau koefisiennya minus, ini diambil dari koefisien ya, koefisien yang flat ini, yang direct. Nah, yang ini ya, diambil. Kalau ini minus, artinya MK ini berbanding pengaruhnya itu berbanding terbalik. Jadi kalau semakin MK-nya semakin banyak, maka kinerjanya malah semakin turun ya. Nah, berarti kondisinya seperti ini. Berarti motivasinya semakin tinggi, kok kinerjanya malah semakin turun gitu ya. Nah, berarti itu artinya yang minus. Jadi arah pengaruhnya ya. Jadi arah pengaruhnya minus. Jadi kalau minus, kalau ininya MK-nya naik, berarti kakaknya turun gitu. Nah, itu bisa aja, itu banyak juga. Misalkan kompensasinya tinggi, kok malah kinerjanya turun gitu ya. Ya bisa juga sih. Bisa seperti itu, jadi minus. Artinya arahnya aja, arahnya. Nah, cuma nanti kalau arahnya beda dengan di hipotesis, ya berarti hipotesis artinya tidak sesuai data. Jadi hipotesisnya tidak sesuai data. Tapi signifikan tapi arahnya berbeda. Berarti tetap hipotesisnya tidak berpengaruh karena beda arah. Itu yang kalau pakai arah ya, arahnya positif atau negatif. Jadi Itu sih, tetap Bu. dimasukkan Pak ya? Ya iya, itu kan fakta. Kalau fakta ya tanya seperti itu respondennya. Jadi itu artinya seperti ini ya. Dia ngisi MK-nya
ada bagus-bagus, tapi kakaknya kecil-kecil. Jadi yang MK-nya banyak sangat setuju, tapi kakaknya itu banyak yang tidak setuju gitu ya. Di sininya gede, sininya kecil. Nah itu pasti bisa jadi berbanding terbalik ya. Nah sebenarnya itu sebenarnya dari regresi ya. Jadi regresi itu kan pengaruh. Pengaruhnya itu adalah urutan ya. Jadi kalau ngisi ininya kecil, kanannya kecil, kemudian ini besar, kanannya besar, berarti dia konsisten ya. Berarti emang benar dia ngisinya konsisten. Jadi ininya kecil ya kecil juga, yang besar besar juga. Berarti itu pengaruhnya positif ya. Nah kalau negatif jadi aneh ya. Kok semakin tinggi motivasi, kinerjanya semakin turun gitu. Jadi aneh ya. Berarti kalau seperti itu yang terjadi, ya berarti di kondisi karyawannya bermasalah gitu. Nah itu yang harus digali. Oh ini yang jadi menarik. Makanya dari riset ini yang dilihat itu adalah temuannya seperti apa. Ya ini temuannya itu yang harus diungkap gitu ya. Kira-kira itu sih Bu ya. Kira-kira terbayang. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Pak, kalau minimum indikator tuh berapa ya per variabel ya? Ya minimum kalau dari ini kan minimum 3 kan. Nah cuma kalau 3 kalau satu nggak valid jadi 2 kan jadi nggak ini kan. Jadi nggak bisa diestimasi ya. Jadi hasil yang validnya itu harus 3. Ya makanya indikatornya harus banyak gitu kan. Ya minimumnya 5 lah. Kalau 5 2 di drop ya berarti tinggal 3 gitu. Jadi intinya hasilnya harus 3 minimal. Ya berarti kalau indikatornya ya minimal harus 4 atau 5 minimal ya. Ya kalau banyak lebih bagus. Nanti kalau ada yang di drop-drop masih banyak yang validnya gitu. Kira-kira sih itu sih Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Pak, terakhir Pak dari saya. Ya. Mungkin ada saran atau mungkin tips untuk yang nanti kami buat kuesioner agar tidak terlalu banyak kesalahan Pak ketika nanti di penginputan atau di Smart PLS ini Pak. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, makasih. Nah, makanya untuk bikin kuesioner itu nanti dibaca baik-baik ya Bapak Ibu. Jadi kita isi sendiri dulu gitu ya. Jadi nanti kalau kita yang isi, kira-kira hasilnya apa gitu dari kuesioner yang udah kita buat. Makanya kuesioner itu pertanyaannya itu harus jelas gitu kan dan harus bisa dipahamin oleh yang mau jawab atau oleh responden. Nah, jadi sebaiknya kita isi dulu kalau kita seakan-akan sebagai responden, isinya itu seperti apa gitu. Jadi harus kita uji sendiri dulu supaya nanti orang yang ngisi itu ya sesuai dengan kondisi yang dia alamin gitu. Jadi yang penting pertanyaannya itu harus jelas ya, harus jelas sesuai dengan yang mau dituju gitu, yang mau diukur. Makanya kalau pertanyaannya jelas, bagus, orang nanti yang mau ngukur variabelnya itu berarti nanti bisa bagus juga gitu. Nah, cuma kan kadang data kan nggak bisa bagus semuanya. Nah, ya itu yang harus yang outlier harus dibuang juga sih kan. Jadi kayak kayu buat bikin kosen kan pasti dilurusin ya. Kalau nggak lurus pasti disopak-sopak kan. Nah itu yang disopak-sopak itu atau diserut itu yang dibuang ya itu yang namanya di data itu outliernya. Jadi seperti itu sih. Nah emang ya itu emang butuh pengalaman sih karena karena sering jadi tahu oh ini harus dibuangnya seperti ini gitu. Ya, emang nggak bisa ini sih nggak bisa instan. Ya harus berproses sih kalau itu. Kira-kira itu sih Pak. Ingin menambahkan tadi pertanyaannya Bapak Timotius Syafiwi terkait dengan kuesioner itu kan Pak, saya ini kan kuesionernya kan saya ambil dari beberapa jurnal
penelitian sebelumnya ya Pak ya, Ya, yang benar-benar itu sesuai dengan yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, makanya saya kan sebelum melakukan uji kuesioner ini, ya kan, sempat sempat juga saya bimbingan dengan dosen, dan dosen pembimbing saya bilang katanya udah lihat aja jurnal sebelum-sebelumnya biar lebih gampang gitu kan. Nah, artinya di sini saya juga mempertanyakan juga nih Pak, apakah jurnal penelitian terdahulu dengan yang sekarang terjadi itu nyambung atau tidak Pak? Makanya saya kalau misalnya saya mau bikin yang baru, ya kan saya bisa aja saya bikin yang baru gitu kan Pak. Tapi kalau disuruhnya dosen pembimbing, dah ambil aja yang sebelum-sebelumnya sudah pernah dilakukan biar lebih gampang seperti itu. Dan akhirnya kebetulan saya kan ngambil terkait dengan kualitas layanan ya Pak ya. Saya lihat memang penelitian yang terdahulu pertanyaannya sangat bagus Pak. Ketika saya uji itu ada beberapa yang merah Pak. Maksudnya dalam artian apakah memang yang dulu sama yang sekarang itu saling bentrok atau gimana ya Pak? Itu ya Pak ya. Terus yang kedua tuh Pak, bisa jadi nggak Pak ya kalau misalnya di dalam SEMPLS ini terjadi error data gitu Pak, karena kan kita nggak tahu Pak ya, SEMPLS ini kan bergerak bergerak dari teknologi ya Pak ya, apakah bisa pengaruh tuh Pak dari SEMPLS itu sendiri Pak, jadi error data kita gitu Pak. Izin Pak. baik, yang pertama kan masalah kuesioner. Nah, dari penelitian terdahulu itu yang harus kita pastikan sama itu adalah indikator ya. Jadi indikatornya itu yang ya kita ambil dari penelitian terdahulu. Nah, kalau bikin sendiri gimana? Ya, kalau namanya riset, kalau bikin sendiri itu berarti itu kalau untuk bikin kuesioner sendiri itu metodenya banyak gitu ya. Itu banyak biasanya yang doktoral yang bikin kuesioner sendiri karena itu bikin kuesioner aja itu harus pengujiannya banyak sekali gitu ya. Nah, karena kita berlevelnya bukan di doktoral ya nggak bisa sampai ke sana gitu. Makanya ya paling gampang ya kita pakai referensi gitu ya untuk indikatornya. Nah, tetapi indikator ke kuesioner itu kan indikator kan parameter ya. Nah, kalau kuesioner ini pertanyaannya aja yang kita sesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Tapi kita bukan merubah indikator, tapi pertanyaannya supaya lebih jelas. Jadi bukan bikin kuesioner sendiri. Kalau kuesioner sendiri bukan di level kita, itu harus di level S3 kalau untuk bikin kuesioner sendiri. Baru mereka bisa karena itu pakai referensinya banyak sekali ya. Kalau bikin sendiri nanti makin panjang ya. Ininya prosesnya langkahnya. Makanya yang ditekankan indikatornya harus sesuai yang terdahulu aja kita ambil dari sini. Cuma kuesionernya bahasanya kita sesuaikan supaya lebih jelas gitu ya. Jadi bahasanya, jadi bukan indikator yang kita rubah. Kira-kira sih itu, Pak. Nah, kalau dari sisi aplikasi untuk PLS ini, kalau untuk bug ini ya ini kan udah diuji di banyak negara ya. Jadi kalau untuk bug itu udah di awal ya. Kalau ininya baru beta, baru alpha, ya kemungkinan error aplikasi masih mungkin ya. Tapi kalau udah sudah stabil ya biasanya udah cukup mapan gitu ya. Hasilnya itu udah cukup memenuhi di apa tanpa ada error-error bug gitu ya kalau dari si aplikasi. Nah, karena saya udah sering pakai ini juga kan, kalau dari sisi aplikasi jarang yang error ya, belum pernah uh, kendala datanya jadi nggak bagus gitu ya. Nah, karena kalau saya biasanya untuk uji seperti ini, saya bisa pakai uji aplikasi yang lain, jadi hasilnya sama atau enggak ya. Misalkan pakai SPSS, atau pakai Amos, atau pakai yang lain ya. Nah, itu kalau dari sisi aplikasi, kalau hasilnya sama, ya berarti aplikasinya udah bagus gitu. Nah, karena ini bisa pakai yang lain juga gitu.
misalkan pakai Amos atau sekarang ada WAV, WAV PLS ya, atau pakai banyak juga ya. Kira-kira sih itu sih Pak. Jadi kalau indikator sama kuesioner itu bahasanya aja yang disesuaikan ya, bukan indikatornya yang diubah. Baik, Oke, Pak. Terima kasih. gitu ya Pak. Oke, ada lagi? Udah kira-kira udah jelas ya, bisa ngolah data Bapak Ibu semuanya. Pak, untuk pertemuan berikutnya ada lagi nggak sih Pak? Kalau bisa diadakan sekali lagi Pak. Jadi maksudnya biar nanti teman-teman dan saya juga yang sudah terkumpul respondennya dan diuji. Terus setelah sudah diuji semua, misalnya ketemulah data-data itu kan Pak dari uji validitas dan reliabilitas. Nah maksud saya tadinya ada rencana saya mau bikin pertemuan kedua Pak. Jadi tanya jawab Pak. Gitu. Oh, Ya nggak lama sih Pak. Seperti itu Pak. ya kalau mau itu nanti usulin ke prodi aja, nanti prodi MM-nya ya. Ya Oh kan kalau siap. saya kan dapat tugas dari MM gitu ya. Ya nanti terserah dari MM-nya gitu ya. Jadi saya hanya ditugasin dari prodi MM untuk ngasih pelatihan ini. Oke. Kalau nanti memang mau ditambah, nanti usulin aja ke prodi MM-nya ya, ke Bu Eni atau ke Pak Batara ya. Itu aja ya paling ya. Nanti Izin silakan Bapak, ya. bisa Ya. tidak kita minta nomor kontak untuk jika ada kendala kita Nah kalau ke WA bisa aja. bantu apa? Baik Pak, makasih. Iya. Halo Bapak. Ya. Ini untuk WA bisa ke nomor di ini ya, di message. Ya, makasih Pak. Ya, ada lagi? Ada Pak. Ya. Izin Pak, ini misalnya kalau kita sebelum lanjut ke uji validitas dia punya angka-angkanya ini, maksudnya saya mau tanya itu kalau kita sudah buat apa ini indikator di misalnya order model dengan inner model untuk cara menyimpannya ini Pak ini bisa kah tidak ya Pak? Menyimpannya ini tinggal Excel ini, Pak. Excel. Tidak Pak, sebelum ke Excel ini Pak, maksudnya masih data yang untuk yang indikatornya ini Pak, sama dia punya variabelnya itu Pak. Ya, kalau di Smart PLS ini tinggal di save. Jadi ini tinggal di save. Jadi ini akan di sini nanti akan otomatis tersimpan di sini. Ini yang pertama, kedua gitu. Nah, kalau hasil nanti bisa di Excel gitu. Oh, Kemudian misalnya kalau dalam bentuk JPG begitu bisa kah atau JPG kah atau maksudnya bagaimana bisa kah tidak ya Pak? ya kalau gambar kan bisa di Excel-nya udah ada. Di Excel-nya kan ada gambar model, ada. Ini juga bisa di copy paste. Nah, ini kayak ini bisa di copy paste, ini tinggal kanan export image gitu ya. Jadi bisa mau Oh iya 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 siap Pak baik. tinggal klik kanan aja, tinggal Tinggal export klik itu. kanan. Oh di Nah, pas di lembar kerjanya atau Pak? ya bisa gambarnya. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, ada lagi? Udah puas semuanya? Oke, kalau udah nggak ada lagi, saya cukup akhiri sampai di sini ya, Bapak Ibu. Semoga bisa membantu untuk mengolah data tesisnya. Nah, kalau mau ada tambahan nanti bisa diusulin ke prodi MM-nya ya. Dan nanti prodi MM nanti yang menugaskan ke saya lagi. Paling itu aja ya. Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mudah-mudahan bisa sukses, bisa lancar, bisa cepat lulus ya, dan bisa Amin. Makasih Pak. bagus karirnya ya. Baik, Ini Pak, saya di share materinya. ya Di share Dodo yang materi. tadi udah ada di ini ya. Nanti di WA Pak. Kasih. Untuk bisa di download di situ ya.
di message ya. Baik, kalau udah nggak ada lagi, saya akhirin ya. Untuk pertemuan kali ini, ya kalau ada lagi nanti silakan mau pertemuan kedua atau ketiga atau nanti mau yang keuangan mau pakai Pius atau apa yang lain ya. Nanti bisa disusulin aja. Oke, untuk kali ini saya tutup aja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat malam yang Selamat malam Pak, terima kasih. bermalam Terima kasih Pak. Malam Bapak, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya.